مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmat yang besar, yang luar biasa kepada kita semua, menyampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan ini, kesempatan ini menjadikan asbab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diakui, dikenal dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah ngaso ngaji sore rahimakumullah, izinkanlah saya Abdurrahman Al-Hafiz pada kali ini memberikan sedikit tausiah singkat tentang keutamaan di bulan Ramadan. Saya kutip dari sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, dan banyak orang yang bangun sholat pada malam hari tetapi tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali letih karena berjaga malam. Baik, jamaah ngaso rahimakumullah. Dari hadis ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya yaitu bahwa ketika kita berpuasa ternyata ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ada juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sudah sama-sama kita ketahui, seperti makan, minum, ataupun ketika seseorang berpuasa tiba-tiba jatuh sakit sehingga dia membatalkan puasa. Maka seketika batallah puasanya. Akan tetapi ketika kita batal dari puasa kita, masih ada kesempatan lagi untuk bisa mengqadha di hari-hari berikutnya. Akan tetapi ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap berjalan, puasanya tetap dihitung sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari dia berpuasa. Apakah hal-hal tersebut? Hal-hal tersebut adalah ketika kita berpuasa
tetapi masih juga menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membicarakan keburukan orang lain, menggibah, menzalimi orang lain, mencuri, ataupun makan ketika berbuka puasa, berbuka dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang dihasilkan dari hasil yang tidak dibenarkan syariat, seperti hasil mencuri, makan, minum, berbuka puasa dengan makanan minuman yang haram. Maka hal ini bisa menyebabkan pahala puasa kita runtuh, batal. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa sehari penuh, dari fajar sampai tenggelam matahari, hanya mendapatkan hal yang sia-sia. Bahkan lebih parahnya, seseorang menjalankan ibadah puasa bukan hanya batal pahala puasanya, melainkan dosa-dosa yang dia perbuat ketika menjalankan ibadah puasa jauh lebih besar daripada pahala puasa itu sendiri. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan mendapatkan dosa-dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menjalankan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hadirin jamaah ngaji sore rahimakumullah, ketika kita menjalankan ibadah puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum, menjaga nafsu kita, melainkan juga kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan negatif yang pada akhirnya mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghapus pahala-pahala puasa kita, bahkan bisa menambah dosa-dosa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin jamaah ngaji sore rahimakumullah, hendaklah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga puasa-puasa yang kita jalankan, ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian tausiah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.